Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota yaitu saya sendiri, Afifah Nuraini, lalu ada Anggi Nurfitriani, Yunita Nur Amalia, dan Windy Puji Handayani. Di sini kami akan mensimulasikan pembelajaran kelas 4 SD dengan materi yaitu peta di lingkungan setempat di tema 8, subtema 1. Semoga bermanfaat. Kalau begitu, saya akan mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau hadir semua, dan alhamdulillah juga kalau kalian semuanya baik-baik saja. Karena sekarang sedang pandemi COVID-19, jadi diharapkan kalian jangan lupa sering-sering mencuci tangan dan juga memakai masker apabila keluar. Jaga jarak juga dengan yang lainnya. Lalu diusahakan jangan terlalu sering keluar rumah ya, karena agar untuk mencegah kalian agar tidak sakit seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu izin untuk mempresentasikan PPT sekarang. Udah ada? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Jadi sekarang tema kita adalah daerah tempat tinggalku dengan subtema 1 yaitu lingkungan tempat tinggalku. Nah, sekarang kalian ada yang tahu nggak sebelumnya masih ingat tidak kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Unsur peta, Bu. Iya, benar. Sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur peta. Ada yang masih ingat tidak apa saja sih unsur-unsur peta? Ada judul, skala, lalu terus insert, Simbol. terus Bu. lalu ada garis tepi, arah mata angin, lalu ada apa lagi? Ada legenda. Dan juga ada simbol warna, gitu ya. Coba nanti dipelajari lagi tentang unsur-unsur petanya ya. Nah, kita itu sudah mempelajari tentang simbol warna juga kan ya di sebelumnya. Ada yang tahu tidak simbol warna itu ada warna apa saja sih? warna coklat, kuning, Warna coklat, hijau, kuning. Itu tuh melambangkan apa, mensimbolkan apa? Kalau coklat dataran tinggi, Ya. yang rendah dataran hijau, yang warna hijau dataran rendah. Ya, benar ya. Benar sekali Niza, alhamdulillah ya masih ada yang ingat. Kita akan mempelajari peta di lingkungan tempatnya. Nah, bagi kalian ini ada yang tahu nggak apa hubungannya peta dengan kondisi lingkungan setempat kita? Ada yang tahu? Atau tidak ada? Belum, Bu. Belum tahu? Jadi begini ya. Belum. Untuk agar mengetahui kondisi lingkungan setempat, kita itu bisa menggunakan peta. Melalui membaca peta, kita dapat menyebutkan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal dan juga dapat menyebutkan pengaruh lingkungan sekitar terhadap jenis pekerjaan. Selain itu, kita juga dapat menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Jadi fungsi dari peta ini untuk mengetahui kondisi lingkungan sangatlah besar. Nah, untuk selanjutnya, agar lebih jelas, kalian akan mempelajarinya bersama Ibu Yunita. Kepada Ibu Yunita, dipersilakan.
Halo anak-anak, sudah siap untuk belajar? Sudah, Ibu. Alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Ibu Afifah. Hari ini kita akan belajar apa, Tasya? Ini Bu, apa namanya, unsur-unsur peta kan yang kemarin Bu, yang sekarang itu tentang Daerah tempat tinggalku. pekerjaan daerah yang ada di lingkungan sekitar. Ya, betul. Kita hari ini akan mempelajari mengenai kondisi lingkungan yang mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Nah, nanti kalian akan mengamati daerah tempat tinggal kalian dengan menggunakan peta. Dari peta tersebut, kita bisa membaca dan melihat kondisi lingkungan sekitar, termasuk daerah yang kita tinggali. Bagaimana kondisi lingkungan yang mempengaruhi mata pencaharian penduduk di daerah tersebut. Nah, sebelum kita melanjutkan, ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai kegiatan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan? Baik, tidak ada ya. Jika sudah mengerti, coba sekarang dibuka dulu LKPD-nya yang sudah Ibu kirim melalui grup WhatsApp. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, tugasnya tuliskanlah hasil dari analisis kegiatan mengamati peta yang sudah dilakukan lalu kalian tuliskan ke dalam tabel. Nah, sebelum itu kalian buka petanya terlebih dahulu yang sudah Ibu kirimkan juga melalui grup WhatsApp. Nah, kalian amati peta itu kira-kira daerah mana yang dapat dikatakan sebagai daratan rendah, tinggi, dan daerah pantai. Setelah itu, kalian bisa dituliskan ke dalam tabel yang ada judulnya kondisi lingkungan. Lalu, jenis pekerjaan apa yang sesuai dengan kondisi lingkungannya bisa kalian tulis di jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Gimana, ada yang ditanyakan dulu sebelum mengerjakan? Baik, siap ya. Baik, jika sudah siap, kalian bisa mulai mengerjakannya sekarang, nanti akan dibahas oleh Ibu Windy. Halo anak-anak, bagaimana pekerjaan LKPD-nya? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oh, Sudah, iya. Bu. Oke, sudah semuanya ya. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Windy Puji Handayani. Kalian boleh panggil Ibu Windy. Nah, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Namun, sebelum itu, untuk menambah semangat, Ibu di sini punya ice breaking. Nama ice breaking-nya yaitu suara semangat. Apa anak-anak? Suara semangat. Nah, diperhatikan ya. Jadi, kalau misalkan Ibu nanti bilang suara semangat, nah anak-anak di rumah bisa ikutin suara semangat. Nah, kalau misalkan Ibu bilang satu suara, nah kalian boleh menggelangkan bahu kanan anak-anak. Oke, bisa? Oke, jadi gini ya anak-anak. Suara semangat, satu suara, gitu. Bisa? Oke, sambil ngikutin ya. Dua suara, se. Tiga suara, semangat, 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 Bisa? Oke. Bisa, Bu. Coba bareng-bareng ya. Yang masih oke, boleh di on cam kan kita ice breaking supaya lebih semangat lagi. Oke, bisa? Oke, kita bareng-bareng ya. Suara semangat, Suara semangat. Satu suara, Oke, dua suara, Oke,
3 suara. Semangat. Semangat, 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 oi. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tetap semangat ya anak-anak. Yang agak ngantuk, sedikit ngantuk, udah nggak ngantuk lagi ya, udah semangat, oke? Siap? Oke, Bu. Lanjutkan lagi ya pembelajarannya. Nah, tadi itu anak-anak ketika ibu tanya apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, sudah selesai semua. Nah, lalu di sini ibu ingin bertanya, kira-kira siapa yang berani untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya? Siapa ada yang mau? Ada yang mau? Saya, Bu. Oke, boleh Tasya. Tasya boleh sebutkan satu temuan dari LKPD yang sudah Tasya kerjakan. Boleh Tasya? LKPD yang sudah saya kerjakan yang saya temukan ada daratan tinggi, Bu. Oh iya, dataran tinggi. Iya, dataran tinggi itu contoh pekerjaan apa aja, Tasya? Pekerjaannya ada peternak, ada perkebunan, gitu, Bu. Iya. Ada lagi, Tasya? Apa ya, Bu? Perkebunan sayur-sayuran, Bu, pokoknya. Iya, pintar. Betul ya, anak-anak? Yang lainnya sudah sama semuanya? Sama, Bu. Oke. Nah, terima kasih, Tasya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin mempresentasikan kembali? Saya, Bu. Nizah ya? Nizah, oke, boleh Nizah. Silakan Nizah. Kemudian ada daratan rendah. Nah, jenis pekerjaan dan kegiatan ekonominya itu ada buruh, petani, terus pedagang, pengrajin, alat rumah tangga, peternak, dan lain-lain. Iya, pintar Nizah. Yang lain betul sama dengan Nizah? Sama, Oke. Bu. Coba, masih ada satu lagi ya? Satu lagi siapa yang mau? Iya, Bu. Saya, Bu. Ya, Fitria ya? Boleh Fitria? Ya, ada dari daratan pantai, yaitu pekerjaannya nelayan, petani tambak, petani garam, pengrajin, pedagang, dan lain-lain. Oke, betul ya, sama semuanya? Iya. Nah, yang tadi dikatakan oleh Tasya, oleh Niza, oleh Fitria, itu semuanya benar anak-anak. Coba sekarang Ibu akan mencoba menjelaskan secara detailnya ya. Next teh. Nah, di sini Ibu telah menggambarkan mengenai kondisi lingkungan itu ada 3 jenis. Yang pertama, daerah dataran tinggi. Yang kedua, daerah dataran rendah. Yang ketiga, daerah pantai. Oke, selanjutnya. Nah, daerah dataran tinggi itu apa sih, Bu? Nah, dataran tinggi adalah daerah permukaan bumi yang ketinggiannya melebihi 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Bahkan bisa melebihi 1500 meter. Wah, mata pencahariannya tadi seperti peternak, pedagang, petani, pekerja perkebunan, ada teh, kopi, cengkeh, dan lain-lain. Nah, coba tadi kan sudah Ibu share ya melalui grup WhatsApp tentang peta yang ada di Jawa Barat. Nah, untuk daerah dataran tinggi, coba anak-anak bisa menganalisis contoh dari contoh perkotaan yang di daerah dataran tinggi. Ada apa saja? Boleh, siapa yang mau menyebutkan? Bandung bukan, Bu? Iya, pintar. Bandung, betul. Ada lagi? Banyak ya, ada Gunung Batu, ada Majalaya, ada Gunung Pangrango, tuh ya. Cirinya itu dataran tinggi berwarna apa anak-anak? Warna coklat, Bu. Iya, betul. Nah, selain itu pun, selain dari warna, ciri dari dataran tinggi itu ada dari simbol. Simbol apa anak-anak? Yang segitiga,
Iya, Gunung. betul. Di Gunung Jawa Barat itu ada gunung apa aja anak-anak? Ada Gunung Pangrango, ada Rangkuban Pangrango. Iya, banyak ya. Betul. Nah, oke, sudah paham sampai sini mengenai dataran tinggi itu seperti apa? Paham, Bu. Oke, kita berlanjut ya ke selanjutnya, yaitu mengenai daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah itu merupakan hamparan daratan yang ketinggiannya sekitar 200 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Nah, daerah ini biasanya padat penduduk anak-anak. Nah, mata pencahariannya ada petani, pedagang, buruh, pengrajin, peternak, dan lain-lain. Kenapa sih Bu, misalkan teman anak-anak ada yang bertanya daerah ini tuh padat penduduk? Nah, karena di sini itu suhunya tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Jadi padat penduduk seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi di peta Jawa Barat. Nah, peta Jawa Barat contoh dari daerah dataran rendah. Apa aja anak-anak? Coba sebutkan. Indramayu, Apalagi? Karawang, Pangandaran. Ada Bogor, Cianjur, tadi Pangandaran, terus Kadupandak, ya pokoknya banyak ya di sana ada kota-kota yang ada di dataran rendah. Ciri dari kota yang ada di daerah dataran rendah, warna apa anak-anak? warna hijau. Warna hijau. Ya, hijau apa? Hijau muda. Hijau. Ya, betul. Nah, tadi kan kalau yang kuning coklat itu dataran tinggi. Nah, kalau misalkan untuk dataran rendahnya itu digambarkan oleh warna hijau muda. Oke, kita next ya. Sudah paham sampai sini? Oke, kita Paham, Bu. ke yang selanjutnya, yaitu mengenai daerah pantai. Nah, daerah pantai ini yaitu daerah pesisir laut yang menjadi batas antara daratan dan perairan laut yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, contoh mata pencahariannya tadi seperti nelayan, petani tambak, petani garam, pengrajin, pedagang, dan lain-lain. Nah, coba kita amati lagi peta Jawa Barat. Contoh dari perkotaan yang ada di daerah pantai itu ada apa saja anak-anak? Coba ada apa? Ada Pelabuhan Ratu, Bu. Iya, betul. Ada lagi? Indramayu. Indramayu, iya. Oke, kita sebutkan ya contohnya saja. Banyak ya, ada Ujung Genteng, Sindang Barang, Cidaun, Pamempek ya di sana. Terus ada apa lagi? Masih banyak ya. Bekasi juga kan itu termasuk ya daerah pantai. Betul. Nah, di sana anak-anak sudah bisa ya mengamati dan membaca peta. Nah, coba Ibu tanya, contoh dari perkotaan yang berada di daerah pantai ini berwarna apa anak-anak? Warna Hijau. Hijau tua. Iya, hijau tua ya. Jadi jangan sampai tertukar kalau misalkan daerah dataran terendah itu adanya di warna hijau muda. Nah, kalau misalkan daerah pantai ini ada di hijau tua. Seperti itu. Paham sampai sini? paham, Bu. Iya, jangan sampai terbalik ya. Coba kita lanjutkan. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, sebelumnya tadi kan sudah belajar dari awal sampai akhir ada 3 daerah, ada 3 daerah dataran tinggi, daerah dataran rendah, ada daerah pantai. Nah, coba di sini apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oh iya, siapa? Oh, Niza. Silakan Niza. Bu, ingin bertanya, kalau misalnya di daerah perkotaan itu tuh
Di mana Ibu? Di dataran tinggi atau rendah atau pantai, Bu? Oh iya, terima kasih Niza. Pertanyaannya sangat bagus ya anak-anak. Jadi seperti ini, untuk perkotaan sendiri, sebetulnya dari setiap dataran itu ada, mau itu dataran tinggi, mau itu dataran rendah, maupun sekali di daerah pantai pun ada perkotaannya. Hanya saja yang relatif banyaknya perkotaan ada di dataran rendah. Kenapa demikian? Karena mata pencaharian masyarakat yang ada di dataran rendah itu cenderung lebih banyak peluang seperti buruh, pedagang, petani, bisa jadi pengrajin juga, peternak juga bisa. Terus selain itu juga suhu dari dataran rendah ini kan nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Jadi mata pencaharian yang ada di dataran rendah ini sangat banyak. Seperti itu, Niza. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oh, iya, bagaimana Niza? Sudah paham ya? Sudah, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, kalau misalkan sudah paham semuanya dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, pembelajaran selanjutnya akan dilanjut oleh Ibu Anggi. Kepada Ibu Anggi, dipersilakan. Hai anak-anak. Hai. Ibu. Hai Ibu. Bagaimana topik pembelajaran kita hari ini? Sangat menarik, bukan? Iya, Ibu. Ya Bu. Oke, kalau begitu, Ibu ingin coba ada yang dapat menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang berani? Ayo, boleh diangkat tangannya? Saya, Bu. Iya, boleh, Niza. Ya, tadi itu ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, contohnya itu tadi seperti di peta Jawa Barat. Nah, kalau dataran tinggi itu warnanya itu coklat, dataran rendah itu hijau muda, dan pantai itu hijau tua. Seperti itu, Bu. Dan Iya, ada bagus. materialnya. Iya, bagus ya, Niza. Ayo beri tepuk tangan untuk Niza. Nah, jadi hari ini dengan kegiatan membaca peta, kita dapat melihat kondisi lingkungan tempat tinggal kita yang akan mempengaruhi jenis-jenis pekerjaan dan juga kegiatan ekonomi. Seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti di daerah dataran pantai biasanya pekerjaan itu ada menjadi nelayan, petani garam, dan juga lain sebagainya. Bagaimana? Sudah paham bukan? Paham Bu. Sudah, Ibu, paham. Baik, selanjutnya akan Ibu berikan soal evaluasi ya. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke, boleh dicek ya di grup WhatsApp. Sudah Ibu bagikan soal evaluasinya. Ayo, sudah ada belum? Ada, Bu. Oke, Ibu berikan waktu 1 jam ya. Untuk pengumpulannya nanti boleh dikirimkan melalui chat pribadi ke WhatsApp Ibu. Bagaimana? Sudah mengerti? Mengerti Ibu. Baik, kalau seperti itu, maka pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Baik, sampai berjumpa lagi minggu depan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada kelompok 4 yang telah menjadi murid di simulasi hari ini. Semoga simulasi ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.